Kemudian untuk jenis usaha sapi yang ketiga yang cukup populer itu adalah fattening atau penggemukan sapi potong. Nah, penggemukan sapi potong ini ada beberapa pilihan ya, pasarnya kemana gitu. Jadi seperti biasa, penggemukan sapi potong ini biasanya tergantung jangka waktunya, sekitar 3 bulan ya, 3 bulan sampai 6 bulan lah biasanya, atau ada juga yang agak panjang itu sampai 1 tahun. Nah, biasanya pasar-pasar yang digarap dalam bisnis penggemukan ini adalah yang pertama itu bisa untuk potong dijagal, jadi kebutuhan daging harian. Nah, ini biasanya bisa, kalau misalkan sapi lokal memang kurang diunggulkan ya di sini ya. Atau yang kedua bisa juga untuk Idul Fitri. Nah, Idul Fitri biasanya yang diunggulkan dari daging-dagingnya dibandingkan sapi-sapi impor seperti sapi BX, itu yang lebih diunggul adalah sapi lokal karena mereka punya persentase daging yang lebih banyak dan segar kan gitu. Atau yang ketiga nih, ini yang cukup banyak juga pemainnya. Biasanya banyak pemain usaha peternakan yang mulai entry-nya dari sini, itu adalah kurban gitu. Jadi untuk kurban. Nah, yang cukup umum di kurban ini karena dia banyak ya peternak, walaupun mereka mungkin jangkanya lebih lama dan panennya cuman setahun sekali, itu mengincar kurban. Kenapa? Karena pertama, karena kita jual ke konsumen langsung, itu marginnya secara keuntungan lebih besar ya, bisa 20-30% bahkan lebih dari itu untuk margin usahanya. Kelebihan kedua adalah kalau sapi kurban itu biasanya pasarnya kan lebih luas, jadi di waktu yang bersamaan karena banyak konsumen, konsumennya dari orang-orang umum juga atau orang lokal ya, berbeda kalau misalkan cuman saat potong harian itu konsumennya kan misalkan dijagal aja gitu. Terus yang ketiga juga relatif lebih mudah. Kenapa? Karena kalau sapi kurban itu kan dia secara daging sebenarnya nggak terlalu diperhatikan, berbeda dengan kalau misalkan kita mau main untuk sapi potong harian atau potong di saat Idul Fitri. Itu perlu pakannya diperhatikan untuk menjaga kualitas dagingnya dan juga misalkan persentase karkasnya agar tidak terlalu banyak lemak dan sebagainya. Itu jadi harus benar-benar ekstra. Nah, biasanya kalau di fattening ini banyak dilakukan, utamanya di kalau di Jabodetabek ya, kayak saya nih, kayak Kandang Juragan itu di Bogor, kami juga sama melakukan bisnis fattening untuk sapi kurban dan juga Idul Fitri, karena itu biasanya panen terbanyak lah untuk para peternak ya gitu. Dan dengan keterbatasan lahan yang ada, biasanya di Jabodetabek dan Jawa Barat itu banyak mengembangkan usaha sapi dalam bentuk fattening begitu. Nah, usaha yang sangat menunjang di bisnis jenis usaha fattening ini adalah usaha pakan ya. Jadi banyak sekali pabrik-pabrik pakan atau penjual pakan yang menyediakan berbagai macam jenis bahan pakan gitu. Karena kan kita ingin dalam jangka waktu yang singkat itu bisa menghasilkan waktu yang banyak. Ini tadi sudah semakin ke hilir ya, dan ini biasanya fattening ini lebih pendek. Pertama, kenapa dipilih ya, pertama lebih pendek, terus kedua marginnya juga cukup besar dan pasarnya ada begitu, dan tidak membutuhkan lahan yang luas juga kalau untuk fattening, dan permodalannya lebih ringan lah gitu, karena kan perputarannya lebih cepat. Itu untuk fattening, makanya banyak yang dilakukan daerah Jabodetabek untuk bisnis fattening ini atau penggemukan. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Yang terakhir untuk bisnis sapi itu adalah trading ya. Nah, trading ini seperti pada umumnya ya, yaitu jual beli sebenarnya. Jadi bisa juga kita melakukan trading sapi. Itu ada dua pasar yang bisa digarap ya, untuk potongan baik harian ataupun Idul Fitri ya, begitu. Jadi kita beli sapi misalkan dari, entah itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Bali, atau dari Nusa Tenggara, atau bisa juga dari Lampung. Itu untuk kita potong di sini. Jadi kita potong di jagal, kemudian kita jual ke pedagang di pasar. Tapi
ini perlu hati-hati karena banyak dan ada lah ya, ada oknum-oknum di pasar itu yang tidak melakukan pembayaran secara benar gitu. Jadi untuk permainan di sini cukup harus hati-hati gitu, apalagi kalau misalkan pembeliannya sampai dihutang gitu. Ini perlu hati-hati dalam trading kalau misalkan bisnis sapi potong harian atau yang diambil dagingnya begitu. Terus kemudian trading yang kedua adalah misalkan jualan sapi bakalan atau saat sapi kurban. Itu bisa juga. Jadi misalkan sapi bakalan di masa-masa seperti ini, kayak sekarang saya ambil video masih hamil 8 bulan kurban, itu bisa kita jual untuk para peternak ya, misalkan kayak Jabodetabek, mereka yang butuh sapi bakalan bisa kita supply begitu. Atau juga misalkan kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya para tengkulak itu mereka beli sapi-sapi di petani, kemudian dibawa ke pasar dan dijual, ngambil margin berapa, misalkan 1 juta atau sekian. Nah itu bisa mendapat perputaran setiap harinya gitu. Ataupun penjualan atau trading di saat kurban, jadi kita beli dari supplier di manapun itu sapinya, kemudian kita jual lagi ke pedagang di kurban, atau juga kita langsung jual ke konsumen, jadi kita nggak melalui pemeliharaan. Nah, trading ini sebenarnya cukup saya sarankan untuk para pemula ya, karena kan bisnis pertanian secara umum termasuk juga peternakan sapi ini memiliki perputaran yang cukup lama ya, jadi modal yang besar dan juga perputarannya lama, apalagi misalkan fattening. Kalau misalkan modal kita kuat nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kita ingin menambah penghasilan dari harian, kadang-kadang kan kita perlu tambahan juga untuk biaya operasional dan juga untuk kebutuhan atau menjaga usahanya agar tetap berjalan dengan baik. Itu bisa kita lakukan trading ini. Jadi tadi berbagai macam penjualan, apalagi kalau harian kita bisa jual, tadi contohnya jualan sapi bakalan, atau juga bisa dengan berjualan kebutuhan-kebutuhan peternak lainnya begitu. Jadi ini ada salah satu ide ya yang bisa dikembangkan oleh para peternak, apalagi peternak-peternak yang baru mau, agar bisa secara bisnisnya lebih perputarannya lebih cepat, untung juga bisa lebih maksimal dan tidak terlalu berat untuk menanggung operasional. Apalagi misalkan kita ada kayak fattening di sini, itu kan perlu pemberian pakan setiap harinya dan baru panen itu setelah sekian lama begitu. Nah, sekian aja mengenai jenis-jenis usaha dalam bisnis sapi potong. Semoga bisa bermanfaat. Kita juga sama-sama masih belajar dan di sini kita sifatnya sharing aja. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan jika belum. Nyalakan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan mengenai video-video Kandang Juragan yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadlan Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.